Teddy Lee, mantan bos Agus Salim, akhirnya buka suara. Teddy Lee mengaku sebagai pemilik restoran tempat Agus bekerja. Di restoran Teddy Lee, Agus Salim menjabat sebagai kepala waiters. Teddy Lee menjelaskan Agus Salim sudah tak lagi bekerja di restorannya sejak Februari 2024. Setelah Agus Salim resign di awal tahun 2024, Teddy Lee mengaku tak tahu di mana pria tersebut kini bekerja. Teddy Lee menegaskan restoran miliknya sudah tidak ada hubungan sama sekali dengan Agus. Namun Teddy Lee merasa bingung karena setelah perseteruan Agus Salim dan Pratiwi Novianti viral soal uang donasi, restoran miliknya ikut kena imbas. Halo, saya Teddy Lee, owner dari Incan Banjom dan Cam Cam Chicken. Saya adalah mantan bosnya si A yang lagi viral karena kasus penyiraman itu. Nah, dengan video ini aku mau klarifikasi kalau si A itu sudah resign dari tanggal 13 Februari 2024, which is udah lama ya. Sudah lama banget dia sudah resign dari tempat ini. Dan setelah Agus resign dari sini, saya kurang tahu dia bekerja di mana. Dan terakhir dilihat dari berita, ternyata dia ada di sekitar masih ada di sekitar sini, tapi bukan sama kita lagi. Jadi sebenarnya kita udah nggak ada kaitan lagi dengan si A ini, sudah lama. Tapi aku bingung ya kenapa kalian nyari-nyari di Google dan kasih bintang 1 semua, padahal kita nggak ada salah apa-apa loh. Ya, dengan video ini saya harap kalian bisa mengerti kalau kita sudah nggak ada kaitannya lagi dengan Agus. Dan saya doain supaya Agus dan Novi dapat ketemu jalan tengahnya, kalau bisa tidak usah sampai ke ranah hukum. Oke, makasih. Diketahui Agus Salim kini sedang dihujat netizen karena dinilai tak amanah dalam menggunakan uang donasi. Hujatan bertambah parah setelah Agus Salim melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya. Di akhir pernyataannya, Teddy Lee berharap Agus Salim dan Pratiwi Novianti dapat berdamai. Kondisi Agus terkini dikutip dari beberapa video yang beredar luas di media sosial. Agus terlihat baru saja selesai berobat. Istri Agus, Elmi Nurmala, mengatakan kondisi suaminya belum stabil. So, gimana menurut kalian? Komen. Sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Waduh, pelan-pelan Bu Supir. Nah lo RD Lau, ditantangin balik kan lu. Sekarang kemakan omongan lo sendiri kan. Makanya kalau ngomong itu hati-hati, jangan terlalu sombong. Ini sombong banget sampai ya ampun. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya akan berhenti jadi lawyer. Dan John LBF, saya tantang ada 5 miliar. Sekarang mana bos? 5 miliarnya mana? Terus gue lihat lu belum berhenti tuh jadi lawyer. Berhenti dong. Sampai detik ini Novi belum masuk penjara. Janjinya mana bos? Ditunggu video pelepasan toganya dan bukti transfer 5 miliarnya ke John LBF. Dan John LBF jangan lupa transfer ke gue ya, karena gue adalah orang pertama kali yang mempermasalahkan hal ini. Oke? Bukan nonton berita tentang ODGJ, jujur. Karena gue, ya kenapa? Karena menurut gue itu relate sama gue yang punya kelainan mental. Karena gue OCD kan. Gue mikir kayak, ini orang-orang ini sebenarnya mungkin dia sampai di limit yang membuat mereka tuh akhirnya jadi menciptakan, meng-create satu dunia sendiri, ngerti gak? Kayak udah trauma gitu kan. Nah, terus kan emang gue udah follow si Tenovi ini udah lama. Dia sama satu tuh ada yang namanya Bu Parti. Itu juga Parti TV tuh ada di YouTube juga gitu. Nah, si Tenovi ini ngebantulah yang namanya Agus. Agus ini posisinya disiram air keras sama bawahannya. Nah, terus ternyata donasi-donasi dapat duit banyak banget. 1,5 miliar kan gitu. Nah, biasanya Tenovi itu selalu langsung ngasih, ya udah ini melalui yayasan ada, dikasih langsung transfer langsung ke yang bersangkutan juga silahkan. Tapi dia selalu minta mutasi rekening, yang mana itu harus dikasih nih sama si orang yang didonasi ini gitu. Jadi untuk pertanggungjawaban si Tenovi nanti di saat ditanya sama dinas sosial, karena kan nggak bisa perorangan tuh nggak boleh loh. Donasi misalnya gue buka donasi buat diri gue sendiri tuh nggak boleh. Tiba-tiba uangnya itu disalahgunakan. Yang harusnya untuk, ya dari pertama itu uangnya ditransfer ke istrinya, ditransfer ke ponakan sepupunya dia, yang mana dia tuh tinggal numpang di rumah
tantenya. Jadi ini adalah anak dari tantenya gitu kan. Tujuannya uang itu ditransfer apa? Untuk bayar ke bank karena sertifikat rumah si tantenya ini tuh digadai gitu. Dan begitu mutasi rekeningnya itu dibongkar, isinya itu adalah nggak cuman transfer ke satu orang itu 98 juta, tapi ada transfer 20 juta entah kemana, transfer ke istrinya 50 juta, 48 juta, top up GoPay itu sampai 1 juta beberapa kali, terus transfer lagi kemana 10 juta, transfer lagi 20 juta. Jadi peruntukan dari donasi itu bukan untuk pengobatan, jadi untuk yang lain-lain gitu loh, paham nggak? Tadi orang-orang yang mendonasikan uang ke Agus itu mereka punya grup WhatsApp. Grup WhatsApp-nya itu minta uangnya dikembalikan dan mereka itu buka petisi, bikin petisi di Change.org. Minta uang itu dikembalikan ke semua donaturnya. Berarti uang itu kalau minta dikembalikan ke semua donatur termasuk uang yang udah dipakai sama dia dong, ya kan? Nah, si Densu kemarin tuh bikin podcast bilang gini. Dia bilang, ya udah kalau 98 juta itu kan untuk bayar utang dari sertifikat rumah yang digadai. Jadi biar itu ditalangin sama Densu, udah itu. Baik banget kan, makanya banyak orang yang ngomong ke gue bilang, tuh ngerti kan lo kenapa? Jadi orang tuh jangan terlalu baik. Jadi tuh banyak orang yang jadi apatis, buat nyumbang tuh jadi apatis, ngerti nggak? Gara-gara kasus ini kayak nggak tahu diri gitu, mikirnya begitu. Gila, itu dia tuh kasarnya yang nge-up kasus ini pertama itu adalah si Tenovi yang punya platform untuk bantu ODGJ. Kalau nggak di-up sama Tenovi, tidak akan mungkin ada donasi segitu. Dan kalau dari awal bilangnya itu, iya untuk bayar hutang, berapa banyak sih yang mau donasi? Ini kan awal ngomongnya untuk pengobatan, makanya orang pada donasi, aduh kasihan. Gitu. Nah terus ada gosip lagi gitu kan, teman kantornya dia yang satu restoran sama dia, itu akhirnya nge-spill kalau dia itu sebagai atasan, itu sama bawahan-bawahan yang di training sama dia, itu galaknya luar biasa. Jadi banyak yang sakit hati gitu. Tapi tadi gue sempat ngelihat ada komen yang nge-spill katanya sebenarnya yang membuat si Aji ini yang nyiram kan, si Aji ini menyiram itu karena ada indikasi si Agus ini katanya suka sama Aji gitu. Agusnya suka sama Aji, terus Ajinya katanya, ini kita masih belum tahu, makanya Ajinya harus ditanya gitu. Gue kan buka Change.org ya, buka lagi. Tadi pagi tuh gue cek masih 17.000 ya kan. Mau tahu nggak sekarang berapa? Tanda tangan petisi tuh sekarang udah 36.257 orang yang tanda tangan. 22.000 orang tanda tangan tuh hari ini, bisa bayangin nggak? Akhirnya kan setelah ribut-ribut masalah laporan ini kan akhirnya si Tenovi itu dipanggil lagi ke Densu, ya kan? Tenovinya dipanggil ke Densu, terus dipanggil juga lah satu orang yang sama-sama matanya buta juga. Jadi pokoknya ada kasus namanya Faisal, matanya itu dikorek sama, ya pokoknya sama orang lah gitu, entah ininya dia gitu. Kasus yang ada yang jealous itu. Betul, yang Vespa, betul gitu. Ya. Iya, pakai obeng. Itu kan cuman donasinya itu cuman dapatnya 6 juta tuh di rekening dia. Itu sampai sekarang kan nggak pernah dipakai, ya kan? Udah gitu di podcast itu karena semua orang ngelihat Faisal itu yang donasi banyak banget di podcastnya itu kan, di YouTube kan kita bisa ngasih uang kan, dan semuanya pesan ini buat Faisal, ini buat Faisal, ini buat Faisal, ini buat Faisal. Itu banyak banget. Terakhir tuh gue lihat tadi tuh yang komen udah 38.000. Itu hampir semua begitu lo scroll tuh ada aja tuh yang nyumbang lagi. Gokil. Kenapa? Gayanya kali, maksudnya slay. Tapi belum tentu gitu kan, nggak tahu juga. Itu kan cuman gosip, baru gosip gitu. Nah yang bikin orang tuh jadi nggak suka sama dia ya gara-gara itu. Gara-gara dia ngejelekin BPJS gitu loh. Dia bilang katanya lama lah, antri lah, sedangkan si Faisal nggak komen sama sekali gitu soal itu. Dia justru malah makasih ya, ini udah lancar, terus sampai dioperasi nggak perlu bayar. Jadi tuh bener-bener iya terima kasih gitu, nggak yang iya tolong dong, duluin dong gitu, nggak kayak gitu kan.